lagi karena dia nanti akan membekukan biji-biji gulma atau biji-biji rumput yang ada di lahan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Info Pertanian. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk bergabung di channel YouTube Info Pertanian. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar sahabat tani mendapatkan pemberitahuan yang pertama ketika saya mengupdate video terbaru. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai herbisida yang cukup ampuh untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi di sawah, agar padi kita terhindar dari gulma ya sahabat tani, sehingga tanaman padi akan tumbuh aktif dengan maksimal. Nah seperti itu. Nah sahabat tani, herbisida Ali Plus 77WP tentunya tidak asing lagi di kalangan para petani. Nah jadi kali ini saya ingin menjelaskan atau mencoba menerangkan secara singkat mengenai herbisida Ali Plus 77WP. Nah, di sini ada keterangan DuPont ya sahabat tani. Nah, karena memang Ali Plus 77WP ini dulunya dipegang oleh DuPont dan sekarang dipegang oleh Corteva ya. Kalau nggak salah seperti itu ya sahabat tani. Karena ini yang bawa orang Corteva nih. Katanya sih sudah dipegang oleh Corteva. Nah, seperti itu. Dari orang lapangannya ya sahabat tani. Nah, nih kalau kita lihat nih kemasannya seperti ini sahabat tani, kemasan cukup menarik ya. Nah ini isi bersih yaitu 40 gram sahabat tani. Nah ini isi bersih yaitu 40 gram. Nah ini ada gambarnya seperti ini nih, DuPont Ali Plus 77WP. Nah sahabat tani, Ali Plus 77WP ini memiliki bahan aktif yaitu 2,4-D di natrium 75%, etil klorimuron 0,7% dan metil metilfuron 0,7%. Artinya Ali Plus ini memiliki kandungan 3 bahan aktif sekaligus, meskipun etil klorimuron 0,7% dan metil metilfuron 0,7%. Dan yang paling tinggi yaitu bahan aktif dengan jenis 2,4-D natrium 75%. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah coba kita lihat mengenai keterangannya. Herbisida ini merupakan herbisida pratumbuh dan purna tumbuh yang bersifat selektif, berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi, lahan tanpa tanaman, serta persiapan tanam padi sawah tanpa olah lahan. Nah seperti itu ya sahabat tani. Herbisida pratumbuh dan purna tumbuh ini artinya, kalau pratumbuh itu artinya adalah gulma yang belum tumbuh ya sahabat tani, gulma yang masih dalam bentuk biji. Nah seperti itu. Maka ketika biji-biji gulma atau biji-biji rumput yang ada di sawah yang belum menjadi tunas, itu dapat kita kendalikan menggunakan herbisida Ali Plus 77WP ini. Nah seperti itu ya sahabat tani, dengan cara dibekukan. Selanjutnya purna tumbuh artinya gulma yang sudah tumbuh maksimal daun 3 ya sahabat tani. Ketika gulma masih kecil, daun 3 itu bisa kita kendalikan menggunakan herbisida Ali Plus 77WP ini yang bersifat selektif. Artinya herbisida ini sangat aman untuk mengendalikan gulma yang ada di tanaman padi sawah. Artinya tanaman padinya tetap aman
dan gulmanya mati. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi, lahan tanpa tanaman, serta persiapan tanam padi sawah tanpa olah lahan. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Coba langsung aja kita lihat mengenai petunjuk penggunaan agar nanti sahabat tani kita semua mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita aplikasi dari herbisida Aliplus 77WP ini. Nah, kita lihat nih di belakangnya ya sahabat tani. Kalau kita mau melihat mengenai petunjuk penggunaannya, nah ini petunjuk penggunaan, ini ada tanaman, terus gulma, dosis formulasi, cara, waktu, interval aplikasi. Nah, ini harus kita pahami semua sahabat tani agar kita nanti mendapatkan hasil yang jauh-jauh dan lebih maksimal. Nah, seperti itu sahabat tani. Tanaman padi ya, nih padi. Terus padi sawah, tanam pindah, artinya dari persemaian ditanam kembali ya sahabat tani. Lahan tanpa tanaman, jadi sebelum tanam, terus persiapan tanam, padi pindah atau TOT ya sahabat tani. Nah, dilihat nih gulma, ini gulma berdaun lebar ya, gulma berdaun sempit ya, teki ya. Terus ini ada gulma berdaun lebar dan seterusnya ya, intinya ya jenisnya itu ya, gulma daun lebar, daun sempit, teki. Nah, untuk mengenai jenis gulmanya. Nah, kita lihat mengenai dosisnya sahabat tani. Dosisnya yaitu 320 sampai 640 gram per hektar. Kita lihat lagi dosis yang paling tinggi yaitu teki ya. Persiapan tanam, artinya sebelum tanam ya sahabat tani, yaitu ini 375 sampai 1500 gram per hektar. Nah sahabat tani, ini persiapan tanam, artinya belum ada padinya ya sahabat tani. Nah, itu kita menggunakan dosis sampai 1500 gram per hektar. Ini juga lihat nih, lahan tanpa tanaman, itu pun sama. Ini dosis tertinggi yaitu 375 sampai 750 gram per hektar. Nah, sahabat tani, kita akan fokus membahas gulma yang tumbuh pada tanaman padi sawah ya sahabat tani, artinya gulma yang ada di sawah yang sudah ditanami padi ya sahabat tani. Nah, itu kita menggunakan dosis yaitu 320 sampai 640 gram per hektar. Nah, sahabat tani, kita pakai dosis yang aman saja ya, mungkin tengah-tengah atau dosis yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Misalnya kita menggunakan dosis 640 gram per hektar, sedangkan ini kemasan yaitu 40 gram per hektar. Nah, tinggal dibagi aja ya sahabat tani, berapa itu 640 dibagi 40 gram per hektar. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Nah, selanjutnya kita lihat nih mana cara, waktu, interval aplikasi. Nah, ini juga penting sahabat tani untuk dipahami, karena kalau dosisnya tepat cuman cara aplikasinya salah, itu pun nanti hasilnya tidak maksimal ya sahabat tani. Mohon maaf sahabat tani, ini gambarnya agak gerak-gerak nih karena kita cari fokusnya ya sahabat tani. Nah, ini cara, waktu, interval aplikasi. Semprotkan pada tanaman berumur 5 sampai 21 hari sebelum penyemprotan. Keluarkan air dari petakan sampai macak-macak. Masukkan air ke dalam petakan 3 hari setelah penyemprotan. 1 musim tanam disemprot 1 kali. Oke ya sahabat tani, kalau dilihat nih padi ya, tanaman padi. Nah, seperti itu cara aplikasinya. Nah, selanjutnya untuk padi sawah pindah tanam. Nah, ini taburkan dicampur dengan pupuk pada saat tanaman berumur 6 sampai 9 hari. Masukkan air ke dalam petakan segera setelah penaburan selama 3 sampai 5 hari. Nah, artinya ini kalau dicampur pupuk ya sahabat tani.
Nah, dan usahakan kalau dicampur pupuk itu kita menggunakan dosis yang lebih tinggi ya sahabat tani. Misalnya kita pakai dosis 640. Agar apa sahabat tani? Agar hasilnya lebih maksimal lagi, karena dia nanti akan membekukan biji-biji gulma atau biji-biji rumput yang ada di lahan sawah. Oke sahabat tani, sampai sini penjelasan singkat dari saya mengenai herbisida Aliplas 77WP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.